Ayah kan kadang-kadang 10 hari, 12 hari di Pekalongan dan sekitarnya. Itu anak-anak gimana ndak? Pak Ik tiap malam tuh kan biasanya kan main sama ayah kan sebelum tidur. Itu nanyain, ayah tuh kemana sih kok nggak pulang-pulang gitu. Nah kalau yang kedua itu lebih cuek, kadang cuma nanyanya sambil main handphone. Ayah kemana ndak? Gitu doang. Kalau yang pertama si abang itu nanyainnya karena butuh, minta uang jajan. Kita makan aja suka kepikiran yang di rumah. Kita langsung mikir, aduh enak banget nih kalau bisa ngajak anak-anak ke sini gitu kan. Makan Tapi aja. ayah doang apa semua bapak-bapak kayak gitu sih ya? Kayaknya Anda beruntung banget nih punya suami kayak gini nih. Di luar apa di sini doang ngomong kayak gitu. Sebagai anak yang sudah pada menikah, sudah berumah tangga, sesekali lah. Jangan sekali, setiap hari. Setiap saat kabarin orang tua, karena orang tua itu nggak ngomong sebenarnya dia menahan kangen sama anak-anaknya. Nunggu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, ya Allah kangen banget, lama nggak ketemu kalian semua. Apa kabar? Ya udah. Siapa sih? Di Pemalang kan gue kan udah kesana yang di situ. Ya Cari udah, kecamatan teman-teman nggak apa-apa. lain. Ayah lagi sibuk, kita ngobrol-ngobrol Oke. dulu, tapi nggak enak ya. Dia udah taruh dulu deh ya. Siapa sih ya? Terus sana. Batang. Yang pohonan itu kan udah beres urusannya, tinggal ngirim doang. Udahlah, udah dulu matiin, udah matiin. Tuh, dia tuh suka kayak gitu sekarang teman-teman. Kalau lagi ngobrol, kalau lagi ngapain aja, telepon mulu. Lah, kan ayah lagi ngomongin di sono, ngubungin orang Pemalang, Batang, Pekalongan. Ayah kan sekarang lebih banyak di sana. Saking sibuknya, tapi kadang enggak ini loh, jadi enggak ngeh sama sekitar tuh lagi apa. Kita lagi ngonten, lagi lama nggak ketemu teman-teman yang caman curhat ini ya. Tapi kan ayah lagi fokus juga ndak di sana tuh. Ya oke. Ya udah, sapa dulu. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, dan gue ketemu lagi sama gue, Abang Narji, sama istri gue, Dia Narji. Di Taman Curhat ini yang udah berapa lama nggak tayang karena konsepnya kita kan Taman Curhat selalu berdua sama istri. Ya. Nah, guanya kadang-kadang cuma 3 hari di Jakarta, 2 minggu di Pekalongan, atau sebaliknya. Pas bagian gue di sini, istri gue lagi nggak sempet. Makanya mohon maaf kepada orang yang suka mantengin konten Taman Curhat ini. Janji, mulai hari ini berarti kita ngonten lagi Taman Curhat karena kita udah kangen, kalian juga pasti kangen. Cerita-cerita apa dari kita insya Allah ngonten lagi ya. Iya. Nah gini, gue tau lah, lu paling pengen kepo kan tentang kehidupan keluarga gue berdua kan. Nah ini mumpung gue bisa sempat bikin konten Taman Curhat, gue pengen ngobrol, pengen curhat nih sama bini gue. Ayah kan kadang-kadang 10 hari, 12 hari di Pekalongan dan sekitarnya. Itu anak-anak gimana ndak? Anak-anak sih kalau misalkan hari pertama kedua nggak ngeh ya, biasa aja. Pas sudah hari ketiga, hari keempat, terutama yang kecil si Faik tiap malam tuh kan biasanya kan main sama ayah kan sebelum tidur. Itu nanyain, ayah tuh kemana sih kok nggak pulang-pulang gitu. Nah kalau yang kedua itu lebih cuek, kadang cuma nanyanya sambil main handphone. Ayah kemana ndak? Gitu doang. Si Nail. Kalau yang pertama si abang itu nanyainnya karena butuh, minta uang jajan. Tapi ya anak-anak kangen sama ayah. Iya soalnya gue juga sendiri kadang-kadang pas pulang gitu, umpamanya berapa hari di Jawa, pas balik ke Jakarta gitu, si Pak Ik sampai teriak, ayah Pak Ik kangen. Iya. Langsung peluk-peluk, guling-gulingan, main sampai lama. Emangnya gitu. ngapain sih di Jawa ya? Ya lagi sosialisasi lah buat masa depan kita, gimana sih? Jadi Anda belum tahu selama ini ngapain di Jawa? Pura-pura aja nggak tahu. Jadi kalau misalkan ayah di sana lama itu kayak ayah semalam nggak tahu kan, ayah keluar
kita tuh kulineran di Pamulang. Jadi kita beli bebek Madura tuh di Pamulang. Terus yang satu pengen beli kebab. Yang satunya pengen beli dimsum. Jadi satu baris itu kita jalan gitu kan ya, kulineran. Terus makan es campur. Itu paling kita keluar sih malam-malam. Nanyain ayah nggak sih? Pas mau tidurnya baru ayah kemana gitu. Nah ini dia yang seru ya. Kalau bagian bini gue yang pergi, kayak kemarin dia ngajak si kecil sama yang nomor 2 ada acara lah di luar. Gue tinggal berdua sama si abang yang paling gede itu. Ya udah tuh si abang suka nanyain Nda terus, ngapain ya di sana? Ya anak-anak Nail sama Pak Ik lagi ngapain ya? Gitu juga nggak sih kalau lagi ayah lagi lama di daerah? Iya sih, nanyain sih. Kalau malam sih ya, kalau malam sebelum tidur tuh mungkin karena kita kebiasaan ngobrol, kebiasaan sebelum tidur tuh main sama anak-anak gitu ya. Jadi kalau salah satu dari kita nggak ada tuh, ya pasti nanyain. Karena kan walaupun kamarnya udah pisah, tetap jadi satu dulu kan kalau sebelum tidur gitu. Jadi ya itulah, karena anak-anak tuh deket kan ya sama kita. Jadi apapun kejadian di sekolah hari itu mereka cerita sama kita. Iya, yang paling seru itu kan kalau yang kesannya paling cuek itu yang nomor 2 ya, si Nail ya. Kesannya paling cuek, tapi kalau udah cerita itu dia cerita banyak. Oh, ayah tadi aku gini-gini, temen aku gini-gini. Seru juga ya. Cuma ya ayah jujur juga sih Nda. Kadang-kadang kalau di rumah itu perasaan kan abis main puas udah gitu kan. Tapi kalau bagian ayah lagi di daerah, di Jawa gitu, kayaknya setiap hari itu justru lebih kangen banget gitu kayaknya. Iya gimana tuh ayah kalau misalkan kayak kemarin kan 2 minggu tuh di Pekalongan ya. Gimana tuh ya rasanya ya? Ya rasanya gimana sih Nda? Kalau mau tidur rasanya kesepian banget, jadi nggak bisa tidur itu kepikiran. Aduh biasa di sini si Pak Ik main gigit-gigitan, si Nail itu kita main berantem-beranteman, si abang biasanya ya beliin ini dong ya, gitu kan. Ternyata hal-hal kecil kayak gitu kalau udah nggak ketemu ya? Kangen banget gitu kan. Apalagi si Pak Ik yang mulutnya suka aneh-aneh gitu kan. Di video call jawabnya, halo gigi besar. Kan nyebelin banget gitu kan. Kita itu, halo gigi besar, ya, lagi ngapain gitu. Sebagai orang tua sih ya kita sangat amat bersyukur ya punya anak yang tiga-tiganya tuh deket sama kita, yang tiga-tiganya tuh apapun mau cerita sama kita. Itu kan yang diharapkan semua orang tua ya. Dan mudah-mudahan mereka juga bangga gitu punya orang tua kayak kita yang memang ya dibilang galak enggak, dibilang nggak galak juga ya. Kadang-kadang namanya orang tua ya galak juga gitu. Cuma ya kita memang kalau misalkan nggak ada aja salah satu dari kita, kayak misalkan abang main ke rumah temennya ya lama gitu, walaupun nih si nomor 2 sama nomor 1 ini sering berantem gitu, tetap aja adiknya nanya, kok abang nggak pulang-pulang ya gitu. Dan uniknya ternyata kayak kemarin tuh 3 hari kita di Pekalongan berdua, gua sama bini gua, anak-anak di rumah. Tapi unik kalau gua lagi nggak ada berdua itu malah nggak ada yang nelpon, nggak ada yang nangis, nggak ada yang berantem, main gitu lagi ya. Glendot-glendotan gitu. Tapi pas bagian gua ada berdua aja, pasti mulain tuh pada berantem biasanya. Merasa ada yang lindungin, merasa ada yang belain. Terutama yang paling kecil suka nyari gara-gara mulu kan. Iya, ini kita 3 anak, apalagi yang punya anak 5, 6 gitu ya rasanya gimana itu rame. Makanya ya, ayah sih kadang-kadang merasa kesepian banget itu kalau lagi di daerah udah masuk hari ke-4, ke-5 gitu, menjelang tidur kayaknya ya Allah lagi pada ngapain anak gue. Kalau seorang ayah itu kan kadang-kadang kita makan aja suka kepikiran yang di rumah, umpamanya ada tempat makan enak atau dijamu makanan enak, kita langsung mikir, aduh enak banget nih kalau bisa ngajak anak-anak kesini gitu kan, makan. Tapi aja. Ayah doang apa semua bapak-bapak kayak gitu sih ya? Kayaknya Anda beruntung banget nih punya suami kayak gini nih. Di luar apa di sini doang ngomong kayak gitu?
Kalau di Nggak luar, masuk ya ke dalam hati lagi- ayah. Dan. Lagi makan enak, keingetan anak istri gitu. Ya, tapi semua bapak apa ayah doang ya Tapi kayak kan gini ya? ayah buktiin kan kalau ayah lagi makan atau gimana, ayah video call kan. Nggak, di sini tempat makanan tuh enak banget, enak Besok kita banget. kesini ya sama anak-anak gitu, selalu gitu. Ya itulah kalau ayah karena merasa yang namanya mendarah daging ya. Di saat ayah makan itu seolah-olah keingetan yang pertama, dua anak udah pada makan belum ya? Ayah mau makan aja pasti nelpon dulu kan. Nah, anak-anak udah pada makan belum? Gitu kan, kita mikir ya udah makan dulu deh anak-anak. Di mana-mana tuh kayak makan juga perasaan gak enak gitu ndak. Apalagi kalau ayah umpamanya gini loh ndak. Pergi acara off air, tiba-tiba ternyata panitianya udah kasih honor lah. Terutama kalau honornya cash gitu kan, nggak ditransfer. Itu ada perasaan batin ayah tuh bawa uang cash itu pengen cepet-cepet pulang. Kenapa? Kayaknya pengen, aduh anak-anak nih seneng banget kali lihat uang gitu, umpamanya ada berapa lembar atau berapa itulah berapa ikat gitu. Perasaan itu kan pulang kadang-kadang kita bercandain gitu kan, kita pukul mukanya pakai uang gitu. Biar pada kaya gitu. Perasaan tuh apa juga yang ayah dapetin di luar itu, pengen banget pulang itu cepet-cepet nemuin anak-anak. Nah, itulah yang ayah kangen. Yang kedua umpamanya ayah kalau ke daerah atau gimana yang ada tempat oleh-oleh ada itu anak-anaknya, ya pasti bela-belain lah, meskipun neng-teng sini-sini buat anak-anak lah biar seneng. Karena harapan ayah suatu hari mereka gede, mereka lagi jalan-jalan atau gimana-mana inget sama kita. Iya, gitu. tapi sih itu nggak lebay sih teman-teman. Itu tuh emang ayah tuh orangnya kayak gitu. Jadi kalau kemana-mana itu pulang pasti nenteng oleh-oleh. Walaupun buat anak doang ya, kadang buat ibunya sih lupa gitu. Ya emaknya bisa nyari sendiri. Mana? Yang penting anak-anak tuh dibeliin. Terus memang kalau lagi di luar kota itu pasti video call. Kayak kemarin tuh ke Jepang ayah berapa lama? 8 hari. 8 hari. Itu setiap mau tidur video call. Sampai si abang tuh gini, ngapain sih ayah video call mulu? Ya alhamdulillah lah, bersyukur punya ayah yang masih ingat jalan-jalan kemana selalu video call gitu. Pulang-pulang itu oleh-oleh tuh, ini buat anak-anak, ini buat anak-anak gitu. Selalu dia mikirin buat anak-anak. Lu abang-abangan gue ada dan gue jujur ya, kalau lu punya perasaan yang sama sama gue, komen dong di sini dong. Dan apa yang lu rasain kalau lu lagi jauh dari keluarga. Di luar kota ya. Itu ayah bayangin ya, ayah kan bukan yang artinya kontrak panjang di suatu daerah yang umpamanya 6 bulan. Kalau yang ini jadi pelayar, yang kerjanya di pelayaran gimana tuh, yang 6 bulan baru pulang, 1 tahun baru pulang, kangen banget pasti ya. Iya begitu. Kadang-kadang ada tuh teman ayah yang cuman ketemu di pelabuhan. Iya. Karena cuman sandar 2 hari, dia harus prepare buat pelayaran berikutnya. Cuma transit ya. Akhirnya keluarganya main ke Priuk, cuma ketemu peluk-pelukan. Selesai itu berangkat lagi gitu kan. Iya, makanya. Gimana perasaannya ya? Kan anak-anak sekarang itu perkembangannya 2-3 bulan aja kan signifikan banget ya. Gimana 6 bulan nggak ketemu, totonya anaknya udah bisa apa, bisa ini gitu kan. Ayah aja kadang-kadang umpamanya cuma 2 minggu di Jawa, begitu pulang ke sini perasaan ayah, ya Allah kok si Paik udah bisa ngomong ini, kok si Nail udah tahu kosakata ini gitu kan. Lah lihat si abang atunya udah jerawatan gitu kan. Kalau ayah kan kalau di luar kota itu berarti mengobati rasa kangen tuh dengan video call, dengan telepon gitu. Ada nggak sih tips lain yang ngobatin kangen kalian sama anak istri kalau misalkan ditinggal jauh apa gitu ya? Misalkan ada yang di dompetnya itu selalu ada foto anak-anaknya, istri-istrinya gitu. Ya itu kan zaman dulu di dompet, sekarang kan udah ada di handphone. Ya iya, cuma kan tetap aja kayak yang tetap masih dibawa-bawa gitu, atau barang apa yang kalian bawa gitu kalau misalkan pergi ke luar kota lama gitu. Kan ada juga ya. Kalau ayah makanya maaf gitu ya, sering di daerah itu sering banget ke minimarket yang ada ATM-nya. Itu umpamanya cuma bilang mau ke ATM, padahal itu nyium-nyiumin
sabun anak-anak. Tapi Bener dulu dong? pernah Iya, tuh. sabun anak-anak tuh pas samponya si Nail kan dia suka yang ini. Pasta giginya si abang yang sekarang kan yang remaja Masa gitu kan. sih ya? Ya, Anda mah nggak tahu. Kalau ini Anda baru tahu nih, kalau ini Anda Tanya baru tanya tahu. Kancil sama Karim deh yang kalau ini ayah bilang ke tempat sabun gitu. Nah, Pak Ik nih, Pak Ik kan yang warna kuning tuh kan. Cium-cium gitu. Ah, inget Pak Ik gitu kan. Ntar si Nail tuh kan samponya yang khas banget kan. Samponya Dulu Nail tuh nih. ayah pernah tuh dulu waktu anak baru satu si abang pernah ayah bawa baju abang yang emang belum dicuci. Iya Iya. kan dulu waktu ke Thailand apa kemana gitu kan. Jadi baju kotor abang dibawa di kopernya. Jadi buat cium-cium kalau di kamar. Kalau sekarang baju si abang yang kotor kita cium-cium. Wah, baunya udah bau apek. Udah bau anak muda gitu. Matahari. Tapi yang ayah bahagia banget, maksudnya anak-anak juga kalau ayah telepon gitu kan Seneng. seneng dan diawali pasti sama bercandaan yang aneh-aneh gitu kan. Yang si Nail itu kadang-kadang pas bagian ditelepon nunjukin pantat gitu kan. Ayah aku kangen tapi video call tapi giniin pantatnya yang gemol gitu kan. Ayah mau gigit ini enggak gitu kan. Nyebelin gitu tapi ayah kayak bahagia banget. Wah, anak-anak sampai berani nunjukin itunya tuh si Pak Ik ya kemarin nih. Pas ditelepon dia telanjang joget-joget gitu. Halo gigi besar gitu kan. Aduh kayak. Ada gigi besar. Ya, tapi ayah seneng sih anak-anak tuh nggak punya jarak sama ayah. Maksudnya Ya. kalau lagi bercanda ya pure. Tapi kalau lagi kondisi kita bicara serius atau ngebahas hal-hal yang urgent, mereka tahu posisi mereka anak, ayah adalah orang tua mereka. Tapi kalau lagi bercanda ya kayak nggak ada batasan yang pokoknya udah kayak teman seumuran aja gitu kan. Taunya si Pak Ik posisi tidur semalam tuh ndak. Posisi tidur gitu nggak taunya dia berbalik ndak. Kan ayah peluk. Berbalik. Nggak taunya Pak Ik kok madep sini. Biar ayah peluk pantat aku aja ah. Aku malas dicium ayah gitu. Malam-malam ngomong gitu kan kesel Padahal banget. udah agak pules-pules Udah gitu agak ya. pules-pules gitu. Terusnya si Nail ayah lus-lus gitu ya garuk-garuk gitu kan kayak biasa. Dia pindah ke sebelah sana kenapa? Aku udah ngantuk ya, nggak usah digaruk-garuk. Pasti di sini yang udah punya anak gitu ya, pasti nonton ini juga kepikir, oh ya nih kebiasaan anak gua kalau sebelum tidur kayak gini nih. Oh kebiasaan. Jadi kayak yang sebenarnya itu udah dilakuin setiap hari tapi kita nggak ngeh gitu ya. Pas kita cerita-cerita, oh iya ya ternyata anak-anak tuh kebiasaannya gini ya kalau sebelum tidur ya gitu. Terus kalau pas tiba-tiba kita di luar kota 3-4 hari gitu ya, nggak ngelihat kebiasaan itu gitu ya, kangen banget ya. Walaupun kadang kalau di rumah sih apaan sih gitu ya. Cuma kalau kita udah keluar kota nggak ngerasain kebiasaan yang biasa di rumah gitu, ada rasa kangen gitu. Iya, ayah juga kan di saat sekarang ini di saat babe sama mama udah nggak ada gitu, meskipun udah lama nggak adanya juga di saat dia udah dewasa. Ayah terkadang tuh suka kangen juga Hal-hal apa gitu ya. yang ayah lakukan sama emak sama babe waktu ayah kecil gitu kan. Kayak emak sama babe itu kalau malam, apalagi kalau lagi musim hujan gitu kan, kita nggak bisa kemana-mana, ayah nggak bisa main ke rumah teman, itu bercanda di sarung sama babe. Dulu kan namanya fasilitas mainan nggak Di ada tuh, sarung, mainan di sarung sama babe kayaknya seneng banget. Terus umpamanya sebelum tidur itu babe kan anaknya banyak gitu kan, pada bikin PR semuanya gitu kan, ada PR semuanya, yang satu PR ini, satu PR ini, satu PR ini gitu kan. Itu kayaknya terusnya babe itu kadang-kadang dulu kayaknya kesel kalau kita lagi enak main disuruh ke warung gitu kan, beli ini, beli obat ini gitu kan, beli beras. Dulu kayaknya kesel, tapi sekarang tuh kayaknya suka ada perasaan, ya Allah udah nggak ada yang nyuruh-nyuruh lagi gitu kan. Ya mudah-mudahan aja anak-anak kita suatu hari tuanya itu bisa inget Iya. hal-hal kecil yang kita lakukan waktu dia anak-anak ya. Iya. Kayak Makanya apa ya buat teman-teman yang anaknya masih seumuran SD, seumuran TK, SMP gitu ya. Ya puas-puasin aja kita main sama anak-anak sekarang, karena kan 1-2 tahun lagi mereka kuliah pasti udah ninggalin rumah, terus kebiasaannya juga udah beda lagi gitu. Kita sih ngedidik ngedidik yang mereka harus bisa mandiri gitu. Cuma ada masanya
kita juga membiarkan mereka ya berperilaku gimana anak-anak lain berperilaku gitu ya, yang masih manja-manjaan sama orang tua, kadang makan juga masih minta disuapin, sampai yang gede pun makan juga disuapin gitu. Tapi maksudnya aku ya nggak apa-apa, biarin aja, karena mereka tuh masih berasa. Itu yang kadang-kadang kontradiktif di rumah tuh sebenarnya kayak gitu. Gue kadang-kadang selalu pikir, nah itu udah SMP, maksudnya udahlah soal pakaian, soal makan, soal ini udah harus bisa sendiri. Tapi kadang-kadang kesel juga tuh anak gue yang SMP disuapin sama bini gue kayak yang makan kayak yang lu kan udah gede, udah tapi punya. sebagai seorang ibu tuh kayak ya udah lu kecil aja terus gitu, maksudnya biar bisa deket, biar bisa disuapin gitu. Kalau misalkan kita ngerasa mereka udah nanti kuliah, udah pergi dari rumah, kita tuh akan berasa kangen gitu. Selagi mereka masih mau tidur bareng, selagi mereka masih mau dipeluk-peluk, dicium-cium, ya udah, mereka udah pisah setahun 2 tahun sama kita gitu ya, kita akan rasanya tuh nangis nggak bisa, tapi kayaknya kesel gitu. Ini buat abang-abangan gue, adik-adikan gue yang udah punya anak, mungkin sudah di pesantren atau juga sudah kuliah, komen dong begini rasanya kayak apa, karena gue belum ngerasain kayak gitu. Dan bagaimana rasanya kangen sama anak yang sudah dewasa ya. Yep. Kalau kita kan kangen sama anak-anak yang masih anak-anak nih. Kalau lo yang udah punya anak, apalagi yang sudah anaknya sudah menikah, gimana sih rasa kangennya? Cerita dong, kasih komen di sini biar gue bisa belajar. Kalau Enda kan masih ada bapak aja ya, mama udah nggak ada. Enda sih ngerasain sebagai anak kalau misalkan bapak kangen gitu ya. Laki-laki beda mungkin ya, mau telepon duluan, mikir takut anaknya lagi repot gitu, nggak ditelepon dia kangen. Kalau Enda ya berasa kalau misalkan bapak kangen itu mau telepon Enda, mungkin dia pikir oh nanti Enda lagi sibuk atau apa gitu ya, dia WA ya, WA jadi Enda anak-anak sehat gitu, jadi kayak nanyain cucu gitu, padahal mah kangen sama kita gitu, baru kita telepon gitu. Kalau mama kan dulu kan ya tiap hari video call kan, kalau bapak kayak gitu, dia WA nanya cucu, anak-anak sehat, abang, Faik, Nail sehat gitu. Ya itulah, kadang-kadang kita juga sebagai anak yang sudah pada menikah, sudah berumah tangga, sesekali lah, jangan sekali, setiap hari, setiap saat kabarin orang tua, karena orang tua itu nggak ngomong sebenarnya, dia menahan kangen sama anak-anaknya. Nunggu ditelepon. Nunggu ditelepon gitu, dan kalau kita sempet ya kita soan-soan lah gitu kan. Ya jangankan itulah, kita sama temen aja kangen apalagi sama orang tua. Nah abang-abangan gue, dan gue, kalau lu punya permasalahan yang sama atau masalah apa yang belum mungkin bisa kita kasih masukan, kita kasih solusi, ya. Lu bisa aja DM ke IG-nya Abang Narji Official ya. Tapi curhatnya tentang keluarga, tentang masalah sama anak, kangen-kangen sama anak gitu, bukan masalah-masalah lain yang ya kira-kira kita nggak bisa bantu. Curhatlah masalah ini bang, anak gue bla 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 bla, keluarga gue bla 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 gitu. DM ke Abang Narji Official di IG-nya kita. Oke, abang-abangan gue, dan gue, semoga tayangan ini ada manfaatnya buat kita ya, selain buat tontonan juga bisa buat inspirasi lah, buat terutama buat gue sendiri sama bini gue. Hal-hal kecil di rumah tangga itu ternyata banyak yang ngangenin. Jangan lupa tonton terus tayangan YouTube Abang Narji, jangan lupa subscribe, share, and comment. Di like juga ya. Like juga. Yuk, makasih. Yuk, assalamualaikum. Bismillah.